Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP Negeri 4. Coba kita perhatikan di sini. Bu Intan punya 4 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Kira-kira dari keempat gambar tersebut, apa ya persamaannya? Nah, sudah kalian perhatikan? Gambar tersebut persamaannya adalah yang pertama, keempat objeknya adalah manusia, ya kan? Yang kedua, gambar-gambar tersebut dalam keadaan bergerak. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita bahas? Hari ini, kita akan membahas mengenai sistem gerak makhluk hidup, yaitu yang pertama, sistem gerak manusia. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba kita review sedikit. Di kelas 7, kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yang kurang lebih ada 7. Salah satunya, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yaitu bergerak. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, benar sekali, jadi gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan itu merupakan suatu titik atau benda yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Jadi, benda lain itu dikatakan bergerak atau tidak tergantung posisi dari titik acuan. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di gerak pada benda. Kira-kira seperti gambar ini ya. Gambar ini kan merupakan gambar manusia. Kenapa manusia dapat bergerak? Salah satu alasannya adalah karena manusia itu memiliki alat gerak. Alat gerak manusia dibagi menjadi 2. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu berupa rangka atau tulang, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Apa perbedaannya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita alat gerak pasif. Jadi, alat gerak pasif pada manusia itu merupakan rangka atau tulang. Kenapa dia disebut sebagai alat gerak pasif? Karena rangka atau tulang itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Jadi yang bisa menggerakkan tulang atau rangka itu adalah otot. Baiklah, kita masuk ke fungsi tulang atau rangka. Jadi tulang atau rangka itu memiliki beberapa fungsi. 6 diantaranya. Yang pertama adalah sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Jadi yang memberi bentuk tubuh kita saat ini itu merupakan tulang atau rangka kita. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin punya tubuh yang tinggi, ya berarti tulang kita harus tumbuh dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai pelindung organ-organ vital. Organ-organ vital itu merupakan organ-organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Misalnya apa? Misalnya otak, jantung, dan paru-paru. Nah, kenapa kok organ-organ itu harus dilindungi? Bisa kita bayangkan. Misalnya, otak kita nggak dilindungi oleh rangka-rangka yang ada di rangka kepala kita, maka itu akan sangat berbahaya. Sama seperti jantung dan paru-paru, mereka memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu harus dilindungi oleh tulang atau rangka kita. Yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot. Seperti yang sudah Bu Intan bahas sebelumnya, bahwa tulang atau rangka itu nggak bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, otot-otot itu bisa menggerakkan tulang karena mereka melekat di tulang tersebut. Nah, kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, di mana lebih tepatnya di sumsum tulang. Nah, kemudian sebagai tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Dan yang terakhir sebagai pembentuk komponen imunologis. Imunologis itu dari kata imun atau kekebalan tubuh. Nah, yang berfungsi sebagai imunologis itu merupakan sel-sel darah putih. Nah, sel-sel darah putih itu dibentuknya di dalam. Nah, macam-macam tulang penyusun rangka manusia itu dia dibagi menjadi 4 berdasarkan bentuknya, berdasarkan matriksnya, berdasarkan sifat fisiknya, kemudian berdasarkan tempatnya. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi lagi menjadi 4.
Apa saja? Yang pertama ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang tidak beraturan, dan yang terakhir adalah tulang pendek. Berdasarkan matriksnya, dia dibagi lagi menjadi dua. Ada tulang kompak dan juga tulang spons. Bagaimana dengan berdasarkan sifat fisiknya? Dia juga dibagi lagi menjadi dua. Ada tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Sedangkan berdasarkan tempatnya, dibagi menjadi tiga. Ada rangka kepala, rangka anggota gerak, dan juga rangka badan. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi, macam-macam tulang. Yang pertama, ada tulang pipa. Jadi, tulang pipa, kenapa dia dikatakan tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Seperti apa pipa itu? Jadi, bentuknya tabung, berongga, dan memanjang. Nah, tulang pipa itu terdiri dari tiga bagian, seperti yang misalnya kita lihat di sini, di gambar ini. Ada epifisis. Epifisis berada di kedua ujung tulang, dan dia terbentuknya dari tulang rawan. Nah, jadi di ujung atas maupun ujung bawah, itu disebut epifisis. Nah, di antaranya, yang ada di tengah-tengah tulang itu, dia disebut sebagai diafisis. Di dalam diafisis ini, terdapat sumsum merah, tempat pembentukan sel-sel darah, dan sumsum kuning, tempat membentuk sel-sel lemak. Nah, yang kedua, berdasarkan bentuknya ada yang namanya tulang pipih. Kalau misalnya tulang pipa bentuknya seperti pipa, berarti tulang pipih dia memiliki bentuk berupa lempengan pipih dan lebar. Tulang pipih terdiri dari tulang lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Tulang pipih terdapat pada tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang ketiga, ada tulang pendek. Tulang pendek bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya seperti kubus atau bulat. Di tulang pendek ini sama seperti di tulang pipa. Jadi berisi sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian dia terdapat pada tulang pada pergelangan tangan. Kemudian tulang pergelangan kaki dan tulang tengkuk. Yang terakhir, berdasarkan bentuknya ada tulang tidak beraturan. Jadi tulang tidak beraturan itu misalnya ada pada tulang rahang bawah. Nah, tulang tidak beraturan itu sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa tulang. Jadi dia bentuknya nggak seperti pipa, nggak pipih, dan dia juga nggak seperti tulang pendek. Tapi merupakan gabungan dari beberapa tulang. Nah, tulang tidak beraturan ini tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi oleh periosteum, di mana periosteum ini berfungsi untuk menyuplai tulang spons dan tulang kompak. Tulang tidak beraturan terdapat pada tulang rahang bawah dan ruas-ruas tulang. Sekarang macam-macam tulang berdasarkan yang dia dibagi menjadi dua, ada tulang kompak dan tulang spons seperti ini. Jadi tulang kompak itu dia tidak memiliki celah atau matriks dalam tulangnya. Berarti tulang spons dia memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Jadi kalau misalnya di struktur tulang pipa ini, tulang kompak itu ada di bagian luarnya. Dia nggak punya celah, sedangkan tulang spons dia itu ada di bagian dalamnya. Jadi dia matriksnya berongga. Nah, di dalam tulang kompak itu terdapat sistem Haffers. Apa itu sistem Haffers? Jadi sistem Haffers itu merupakan kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi pembuluh darah dan saraf. Nah, sedangkan di tulang spons dia tidak terdapat sistem Haffers. Bagaimana kalau misalnya macam-macam tulang? Berdasarkan sifat fisiknya, tulang juga dibagi menjadi dua. Ada tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Nah, tulang rawan atau kartilago itu biasanya terdapat pada daun telinganya kita. Sedangkan tulang keras itu misalnya ada di tulang hasta, tulang pengumpil, dan lainnya.
Perbedaannya, kalau misalnya tulang rawan atau cartilage, dia dibentuk kondroblast, yang kemudian kondroblast itu akan membentuk kondrosit atau sel tulang rawan. Kemudian dia dilindungi oleh perikondrium. Sedangkan tulang keras, dia dibentuk dari osteoblast, di mana osteoblast nanti juga akan membentuk osteosit. Nah, tulang keras atau osteon, dia disusun dari atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Kemudian dia dibungkus oleh selaput periosteum. Tulang rawan, dia sifatnya lebih elastis dari tulang keras. Sedangkan tulang keras, dia sifatnya keras. Kenapa? Karena dia memiliki zat kapur. Contohnya tulang rawan ada di daun telinga, cuping hidung, dan lain-lain. Kalau misalnya kita sentuh, kita bandingkan dengan tulang keras yang misalnya ada di tulang hasta, tulang pengumpil, dan lain-lain, maka akan terlihat bedanya. Kalau misalnya tulang rawan, dia masih bisa digerak-gerakkan, jadi dia lebih elastis. Sedangkan tulang hasta, tulang pengumpil, berdasarkan tulang itu dibagi menjadi 3. Rangka itu dibagi menjadi 3. Ada rangka kepala atau tengkorak, di mana tulang-tulang penyusun tengkorak itu menyatu dan membentuk suatu rongga. Nah, rongganya itu tadi yang berisi organ-organ vital, misalnya otak. Nah, kemudian rangka tengkorak itu merupakan gabungan dari tengkorak pelindung otak atau biasanya disebut dengan kranium dan tengkorak pembentuk wajah. Yang kedua ada rangka badan. Rangka badan itu memiliki penyusun tulang sebagai berikut. Yang pertama ada tulang belakang, yang kedua ada tulang dada, yang ketiga tulang rusuk, yang keempat tulang gelang bahu, dan yang kelima tulang gelang pangkul. Yang pertama ada tulang belakang. Jadi tulang belakang itu terdiri dari tulang lehes yang berjumlah 7 ruas, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, kemudian tulang kelangkang yang terdiri dari tulang sacrum dan tulang ekor. Ruas-ruas tulang kelangkang itu tersusun menyatu dengan yang lainnya, sedangkan ruas tulang belakang yang lainnya mereka saling berpisah. Fungsi tulang belakang yaitu sebagai pelindung organ dalam, kemudian sebagai penopang tubuh, dan yang terakhir sebagai tempat melekatnya tulang rusuk. Tulang dada, jadi tulang dada ada di posisi ini. Dia terdiri dari bagian yang pertama hulu di bagian atas ini, kemudian bagian badan, ini, kemudian yang seperti pedang ini namanya bagian tajuk pedang. Nah, fungsi tulang dada adalah sebagai tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk itu terdiri dari 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati dia berjumlah 7 pasang. Kemudian bagian belakangnya dia berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang. Di sini. Nah, di bagian depan. Kemudian bagian depannya dia berhubungan dengan tulang dada. Tulang rusuk palsu dia berjumlah 3 pasang. Ukurannya lebih kecil dari tulang rusuk sejati. Bagian belakangnya dia berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang seperti tulang rusuk sejati. Bedanya bagian depannya dia itu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Jadi bagian 3 ujung tulang bagian depan dia disatukan tulang rawan, kemudian melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang rusuk melayang dia berjumlah 2 pasang. Bagian belakangnya sama, juga berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang. Kenapa dia dikatakan melayang? Karena bagian depannya dia itu bebas. Jadi dia nggak melekat pada tulang apapun. Nah, yang keempat, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu itu tersusun atas 2 buah tulang selangka dan juga 2 buah tulang melikat, di mana tulang selangkanya berhubungan dengan tulang, sedangkan tulang melikatnya berhubungan dengan tulang lengan atas. Nah, pada tulang gelang bahu itu melekat otot-otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada bagian sendi-sendi apa yang bekerja di gelang bahu kita. Tulang gelang panggul dia tersusun dari 2 tulang usus dan 2 tulang duduk. Jadi ini tulang usus, ini tulang duduk.
di mana dua buah tulang duduknya itu dia berhubungan dengan tulang anggota gerak bawah atau kaki. Fungsi tulang belang panggul adalah untuk mendukung berat tubuh dan juga untuk melindungi organ reproduksi dan ekskresi. Nah, sekarang kita bahas mengenai rangka anggota gerak. Jadi rangka anggota gerak itu dia dibagi menjadi dua. Ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kalau tulang anggota gerak atas berarti dia itu membentuk sepasang tangan. Kalau tulang anggota gerak bawah berarti dia membentuk sepasang kaki. Nah, tulang-tulang yang membentuk rangka anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan yang membentuk anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang punggung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari. Proses pembentukan tulang, jadi ketika pada fase embrio atau bayi, tulang dalam tubuh manusia itu masih berupa tulang rawan hialin. Kemudian sebagian tulang rawan hialin itu akan mengalami penulangan atau nama ilmiahnya adalah osifikasi. Nah, bagaimana proses osifikasi itu? Gambarnya seperti ini. Jadi pada saat embrio, bagian dalam tulang rawan itu berisi banyak osteoblast, di mana osteoblast itu akan membentuk yang namanya osteosit. Jadi sit itu artinya adalah sel. Jadi osteosit adalah sel-sel tulang. Kemudian osteosit yang terbentuk itu akan melingkar dan membentuk sistem Hafers, di mana di bagian tengahnya sistem Hafers itu terdapat saluran Hafers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, kemudian osteosit akan menyekresikan protein yang akan membentuk matriks tulang. Setelah itu, osteosit mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat sehingga tulang akan memeras. Selama proses osifikasi, bagian antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Jadi tadi epifisis itu yang di bagian ujung-ujung, diafisis yang ada di bagian tengah, dan di antaranya akan terbentuk yang namanya cakra epifisis, di mana cakra epifisis itu mengandung banyak osteoblast. Cakra epifisis akan terus mengalami osifikasi atau proses pembentukan tulang sehingga dia semakin memanjang. Nah, di bagian tengahnya akan selain ada osteoblast, jadi osteoblast itu yang membentuk osteosit yang membentuk tulang, sedangkan osteoklas itu merusak tulang. Jadi beda B sama K aja fungsinya udah jauh berbeda. Nah, karena adanya osteoklas yang merusak tulang tadi, akhirnya tulangnya kita menjadi berongga. Berongga itu berarti ada bagian kosong di dalamnya. Nah, bagian yang kosong itu nanti akan terisi sumsum tulang. Sumsum tulang untuk apa? Seperti tadi ada sumsum merah dan sumsum kuning. Kalau sumsum merah berarti dia fungsinya adalah untuk pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Sedangkan sumsum kuning berarti untuk membentuk. Nah, ada beberapa gangguan dan kelainan pada tulang. Biasanya akibat kesalahan dalam kebiasaan duduk, apalagi di masa pandemi ini mungkin anak-anak sebagian besar aktivitasnya ada di dalam rumah. Kalian lebih sering duduk, meskipun di sekolah kadang juga seperti itu. Nah, karena kita sebagian besar waktu kita habiskan dengan duduk, maka posisi duduk kita itu sangat menentukan, sangat membentuk tulang kita. Nah, beberapa gangguan akibat kesalahan posisi duduk, misalnya yang pertama adalah skoliosis. Jadi, tulang belakangnya itu dia seperti miring. Kemudian lordosis, dia terlalu tegak. Tegak itu bagus, tapi dia terlalu tegak, akhirnya itu tulang dadanya terlalu ke depan. Nah, tulang belakangnya dia juga ikut terlalu ke depan. Nah, kemudian kalau misalnya kifosis, itu adalah dia kelihatannya orangnya selalu menunduk gitu, padahal itu gara-gara kebanyakan melihat ke bawah. Selain itu juga ada yang dinamakan fisura. Fisura itu tulangnya retak tapi tidak melukai otot. Kemudian ada fraktura. Mungkin anak-anak yang PMR sering mendengar ini, fraktura. Fraktura itu adalah nama ilmiah dari patah tulang. Kemudian ada lagi rakitis. Rakitis itu adalah keadaan di mana kaki kita atau kaki penderitanya itu membentuk huruf X atau U.
Nah, kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis ini biasanya ada di iklan-iklan susu. Jadi, kenapa? Dia itu sebenarnya adalah kondisi tulang yang rapuh. Biasanya karena faktor usia. Nah, selain itu, ada lagi beberapa gangguan dan kelainan pada tulang. Itu ada nekrosis, di mana kerusakan cakra epifisis. Sebagian sel-sel tulangnya mati. Kemudian ada layuh semu, di mana tulangnya itu menjadi tidak bertenaga. Kenapa? Karena cakra epifisisnya rusak. Kemudian ada kanker tulang. Jadi kanker itu kan selalu pertumbuhan jaringan abnormal. Kalau kanker tulang berarti pertumbuhan jaringan abnormal itu tadi terjadi pada tulang. Sedangkan osteomielitis, dia itu adalah infeksi. Nah, selain tulang, kita juga akan belajar mengenai persendian atau arti. Sendi itu merupakan hubungan antar tulang. Mungkin di waktu SD kita sudah pernah mempelajari. Jadi berdasarkan sifatnya, sendi itu dibagi menjadi 3. Ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu merupakan sendi mati. Kenapa dia dikatakan sebagai sendi mati? Karena tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Kalau amfiartrosis itu sendi kaku, jadi dia sendi terbatas biasanya. Dia memungkinkan terjadinya gerakan, tetapi gerakannya terbatas. Beda dengan diartrosis. Kalau diartrosis, dia itu disebut juga sendi gerak. Berarti dia itu memungkinkan gerakan yang. Nah, sinartrosis atau sendi mati itu seperti yang Bu Intan katakan tadi, dia tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, dia dibagi menjadi 2, ada sinfibrosis dan juga ada sinkondrosis. Bedanya, kalau sinfibrosis, dia dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Nah, dia terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Jadi kenapa? Malah itu membuat lebih safe, lebih aman. Karena tadi rangka tengkorak itu dia melindungi otak. Oleh karena itu dia harus benar-benar padat yang nggak memungkinkan tulang-tulangnya itu untuk bergerak atau bergeser sedikit pun. Jadi persendiannya itu merupakan sendi mati. Sedangkan kalau sinkondrosis dia dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago hialin seperti yang tadi ketika pada fase embrio. Nah, dia terdapat pada hubungan tulang rusuk dan tulang dada. Sama seperti tadi, di tulang dada itu kan dia melindungi misalnya jantung, paru-paru. Oleh karena itu, dia dilindungi dengan tulang-tulang yang terdapat sendi-sendi mati. Tidak memungkinkan terjadinya gerakan seperti ini. Posisi-posisinya. Ini adalah persendian, jadi garis sutura. Garis suturanya itu ada di sini. Nah, kemudian sedangkan di sinkondrosis itu ada di sini. Nah, yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku. Dia memungkinkan terjadinya gerakan terbatas. Dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago, di mana permukaan persendian itu dibatasi oleh jaringan antara. Jaringan antara ini bisa berupa jaringan fibrosa dan jaringan tulang rawan. Contohnya, persendian antara tulang betis atau fibula seperti ini, jadi yang kecil itu tulang betis, dan tulang kering atau tibia. Diartrosis atau sendi gerak, dia memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Di ujung kedua tulang yang saling berhubungan, itu terbentuk rongga sendi. Jadi ini antara tulang yang satu dengan tulang 2, itu ada yang namanya rongga sendi. Nah, di dalam rongga sendi ini, dia berisi minyak sendi atau cairan sinovial. Fungsinya untuk apa? Sebagai pelumas. Pelumas itu kan biasanya untuk memudahkan gerakan gitu ya. Nah, jadi sendi gerak itu yang bisa menyebabkan dia bergerak secara bebas karena adanya minyak sendi atau cairan sinovial ini tadi salah satunya. Nah, diartrosis dia masih dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama ada sendi peluru yang geraknya bisa ke segala arah. Ada sendi engsel yang bisa bergerak satu arah. Ada sendi pelana yang dia bisa bergerak 2 arah. Ada sendi putar yang bisa memungkinkan gerak berputar. Ada geser yang memungkinkan untuk geraknya bergeser. Nah, ini nanti. Yang pertama ada sendi peluru. Gerakannya ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Jadi, kalau misalnya kita gerakkan,
antara tulang lengan atas sama tulang gelang bahu, mereka kan bisa bergerak secara bebas. Nah, ini adalah kurang lebih ilustrasi seperti apa geraknya. Jadi di sini tuh ada tulang gelang bahunya, kemudian ini tulang lengan atasnya. Dia bisa bergerak ke segala arah. Oleh karena itu tangannya kita bisa muter-muter kan ya. Nah, yang kedua ada sendi engsel, gerakannya satu arah seperti engsel pintu. Pintu itu kan kalau misalnya dia biasanya dibuka ke arah dalam, ya dia cuma ke arah dalam aja. Kalau misalnya ke arah luar, ya berarti keluar. Contohnya sendi pada lutut. Nah, seperti ini sendi engsel. Ilustrasi pergerakannya adalah seperti ini. Dia cuma bisa ke depan, belakang, nggak bisa ke kanan, kiri. Yang bisa ke depan, belakang, dan kanan, kiri, itu berarti dia gerakannya dua arah, atau sendi pelana, seperti pelana kuda. Contohnya adalah pada tulang pangkal ibu jari. Nah, seperti ini gerakannya. Sendi putar itu gerakannya namanya aja sendi putar, berarti berputar atau rotasi. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Tulang atlas itu yang ada di sini. Nah, kemudian tulang tengkorak yang ada, tulang tengkorak tadi adalah tulang kepala. Gerakannya kurang lebih ini. Jadi ini tulang atlasnya, ini tulang tengkoraknya. Nah, kemudian sendi geser, gerakannya bergeser. Contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang seperti ini. Ini harusnya bisa bergerak ya. Jadi dia itu bergeser, bergesekan. Kalau misalnya masih ingat waktu ada sesar geser itu. Nah. Oke, selanjutnya nggak cuma tulang yang bisa mengalami gangguan atau kelainan, ternyata persendian pun ada beberapa gangguannya. Yang pertama misalnya keseleo. Keseleo itu sering kan ya kadang, apalagi orang-orang yang suka beraktivitas olahraga itu biasanya mudah keseleo. Kenapa? Keseleo itu akibat gerakan yang tiba-tiba. Akhirnya ligamennya itu terketarik, makanya kerasanya sangat sakit karena ligamennya yang ketarik. Yang kedua ada rheumatic arthritis atau peradangan pada persendian. Kemudian yang ketiga ada dislokasi. Ini kayaknya anak-anak PMR juga sering mendengar. Dislokasi itu lokasi dis. Berarti tulangnya itu bergeser dari lokasi yang seharusnya. Pergeseran tulang penyusun sendi. Kemudian ada memar sendi, yaitu robeknya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah belajar tentang rangka atau tulang, persendian, yang terakhir kita akan belajar mengenai alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, kenapa sih otot itu dia disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot itu dia bisa menggerakkan tulang. Nah, gimana caranya? Yaitu melalui proses kontraksi dan relaksasi. Apa itu kontraksi? Kontraksi itu merupakan keadaan di mana otot mengalami pemendekan seperti ini. Kita lihat yang warna merah. Jadi ketika bukunya diangkat, maka bagian yang warna merah ini akan mengalami pemendekan. Akhirnya menggembung, mengeras. Nah, kalau relaksasi itu adalah ketika di bagian bawah sendi. Nah, ototnya akan mengendur dan kembali ke ukuran semula. Itu namanya relaksasi. Nah, otot berdasarkan struktur dan jenisnya, dia itu dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos letaknya di dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Otot lurik letaknya itu menempel pada tulang atau rangka. Makanya dia sering disebut juga sebagai otot rangka. Otot jantung ya berarti dia menempel atau dia berada pada dinding jantung. Nah, apa perbedaan dari 3 jenis otot tersebut? Jadi kalau misalnya otot polos, selain letaknya, jadi jumlah intinya. Nah, otot polos seperti ini, jadi satu bagian itu bentuknya kan seperti gelondong. Jadi serabut, memanjang, kemudian di bagian ujungnya itu dia bagian ujungnya kayak tipis gitu. Nah, satu otot itu hanya satu segini. Intinya pada satu sel otot polos itu hanya ada satu yang letaknya ada di tengah. Nah, sedangkan kalau otot lurik berarti dia warnanya itu lurik-lurik, lorek-lorek biasanya kalau kita sebutnya.
Kemudian, satu sel otot luri itu kan sepanjang ini. Kalau kita lihat, ternyata intinya nggak cuma ada satu, tapi ada banyak. Letak intinya ada di pinggir. Nah, kalau misalnya otot jantung, dia bentuknya seperti otot luri, warnanya seperti otot luri, tapi intinya seperti otot polos. Jadi warnanya dia juga luri-luri, tapi dia intinya ada satu dan ada di tengah. Kemudian dia juga bercabang. Kerjanya otot polos itu secara tak sadar. Misalnya, oleh karena itu dia pada umumnya ada di organ-organ bagian dalam. Misalnya dia ada di pembuluh darah, kemudian ada di pencernaan. Kenapa? Karena meskipun kita dalam keadaan tak sadar, nah di sini. Jadi keadaan tak sadar, misalnya kita ketika tidur atau orang pingsan, bahkan dalam keadaan pingsan pun pasti organ-organ pencernaan kita itu akan tetap bekerja, otot-ototnya itu akan bekerja. Nah, karena dia bekerjanya secara tak sadar, maka dia bekerjanya secara lambat. Tapi dia mampu berkontraksi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau otot luri, dia itu bekerjanya secara sadar. Oleh karena itu, dia kerjanya cepat, tapi dia cuma bisa berkontraksi dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, sedangkan otot jantung, dia karena kerjanya ada di jantung, nggak mungkin kan, misalnya ketika dalam keadaan tidur, kemudian dia berhenti, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, dia kerjanya secara tak sadar, kecepatan responnya nggak lambat seperti otot polos, tapi sedang, dan kemampuan kontraksinya juga nggak selama otot polos, jadi cuma sedang. Nah, jadi bagaimana cara kerja otot rangka? Jadi otot rangka itu melekat pada tulang. Kenapa? Karena dia harus menggerakkan tulang-tulang tadi. Bagian tengah otot itu dia disebut sebagai empal atau perut otot. Nah, jaringan ikat pada ujung otot yang berhubungan sama tulang itu dia disebut sebagai tendon kayak ini. Tendon itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya insersi atau di sini tulisnya insertion. Ada origo, yang di sini ditulisnya origin. Nah, insersi sama origo bedanya adalah kalau insersi dia melekat pada tulang yang bisa digerakkan. Kalau origo dia melekatnya pada tulang yang tidak bisa digerakkan. Kemudian ketika otot-otot itu berkontraksi seperti ini, kita fokus ke bagian bicepsnya dulu ya. Ketika mengangkat buku, maka bagian tengahnya ini, ukuran ototnya ini, bagian empalnya, dia akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya, bagian empalnya itu menggembung atau mengembung. Kemudian karena dia itu memendek, otomatis tulang yang dilekati tadi dia bakalan bergerak mendekat ke sana. Gimana kalau misalnya ketika dia relaksasi? Nah, seperti ini. Ketika bukunya ditaruh ke bawah lagi, maka ototnya itu mengendur dan memanjang. Kemudian yang tadinya mengembung, dia kembali ke posisi semula. Karena dia sudah mengendur, otomatis tulang-tulangnya bisa kembali ke posisi awal juga. Nah, berdasarkan cara kerjanya, ada yang namanya otot sinergis, ada yang namanya otot antagonis. Otot sinergis, mungkin anak-anak sering ya mendengar kata sinergi. Jadi sinergi itu adalah bekerja sama. Otot-ototnya itu akan saling bekerja sama. Kalau otot antagonis misalnya kan masih kayak kontra gitu ya. Jadi adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan. Maksudnya bekerja sama itu berarti mereka kontraksi dan relaksasinya bersamaan. Kalau misalnya saling berlawanan, berarti kalau misalnya satu ototnya kontraksi, maka otot yang lain akan relaksasi. Contohnya yang sinergis itu adalah otot-otot pronator yang mengakibatkan gerak pronasi atau menelungkupkan tangan. Nah, di antara pronator teres dan pronator quadratus ini mereka akan saling bekerja sama. Kalau misalnya pronator teresnya lagi kontraksi, ya pronator quadratus ikut kontraksi. Kalau ketika pronator teresnya relaksasi, ya berarti pronator quadratusnya juga relaksasi. Beda dengan otot antagonis, misalnya antara biceps sama triceps tadi. Kalau bicepsnya lagi kontraksi, memendek, maka tricepsnya akan mengendur. Kalau misalnya bicepsnya lagi relaksasi, maka tricepsnya yang
kontraksi. Nah, ternyata ada juga gangguan dan kelainan pada otot. Misalnya yang pertama adalah atrofi atau mengecilnya ukuran otot karena lama tidak dipakai. Jadi kalau misalnya kita aktivitasnya kurang, ototnya lama nggak dipakai, itu bisa-bisa ototnya ukurannya jadi kecil. Kemudian ada tetanus. Tetanus itu merupakan kejang otot akibat bakteri Clostridium tetani. Oleh karena itu, biasanya bakteri Clostridium tetani itu ada pada logam-logam yang berkarat. Makanya kalau misalnya kalian punya cutter yang berkarat, itu hati-hati karena bisa terdapat bakteri Clostridium tetani. Kalau misalnya bakterinya masuk ke tubuh kita bisa terkena kejang otot atau tetanus. Yang ketiga ada kram. Kram itu sebenarnya adalah kejang otot akibat aktivitas berat. Oleh karena itu, kalau misalnya kita habis lari yang terlalu jauh misalnya, atau kita tiba-tiba melakukan aktivitas yang terlalu berat, misalnya kalian waktu pelajaran olahraga, kalian nggak melakukan pemanasan dengan baik, biasanya akan terjadi kejang otot atau kram. Kemudian ada lagi polio. Kalau misalnya tetanus itu karena bakteri, polio itu disebabkan oleh virus polio. Oleh karena itu, ketika masih kecil, amat sangat dianjurkan anak-anak itu diberikan vaksin polio. Kenapa? Supaya membentuk imunitas atau kekebalan tubuh akan penyakit polio. Nah, ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Contohnya apa? Berjemur di pagi hari. Kenapa kok kita butuh berjemur di pagi hari? Karena ketika kita berjemur itu, maka sebenarnya kita itu mendapatkan vitamin D. Nah, di masa sekarang ini, di masa pandemi anak-anak sekarang, maka berjemur itu sangat baik juga. Kenapa? Karena dia bisa melemahkan virus corona. Selain itu, dia juga bisa membentuk tulangnya kita. Oleh karena itu, kenapa sih kayak di gambar ini ya, ada ibu yang sedang berjemur bersama dedek bayinya. Anak bayi itu tiap pagi mereka dijemur, bukan supaya kulitnya eksotis, bukan, tapi untuk membentuk vitamin D. Nah, supaya tulang-tulangnya itu tumbuh dengan baik. Kemudian mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Selain mengandung kalsium, juga harus mengandung vitamin D. Kemudian yang paling penting nih, perbaiki posisi duduk. Apalagi anak-anak sekarang, karena kalian mungkin sebagian besar waktunya mungkin ada menghadapi laptop atau komputer, maka posisi duduk yang ada di sebelah kiri ini salah. Nah, kalau kayak gini bisa-bisa terkena hiposis lagi. Jadi duduknya kita harus tegak, usahakan posisi mata kita itu sejajar dengan layar. Oke? Dan duduk yang seperti ini itu biasanya kita nggak akan mudah capek. Kemudian kalau misalnya kalian memang bekerja di depan komputer, itu usahakan untuk nggak terus-terusan, misalnya berapa menit sekali, berapa jam sekali itu kalian beristirahat. Sama seperti gamer-gamer sekarang kan kayaknya menghadapi komputer terus kan ya, yaitu PC-nya mereka, personal komputernya mereka. Nah, kemudian alangkah baiknya kalau misalnya kita berolahraga secara teratur, olahraga yang dilakukan secara istiqomah, olahraga yang dilakukan secara teratur, itu akan lebih baik daripada kita tiba-tiba olahraganya kadang sebulan sekali langsung berat, kemudian nggak olahraga sama sekali, itu nggak baik. Lebih baik kalau misalnya olahraganya secara teratur, olahraga dalam bentuk apapun, misalnya jogging. Misalnya kalian pagi nyari cahaya matahari sambil jogging, atau mungkin sekarang olahraga yang lagi hits yaitu bersepeda. Usahakan untuk melakukan olahraga tersebut secara teratur. Nggak harus nge-gym kok, yang mudah saja. Nah, kemudian perhatikan aktivitas fisik. Jangan terlalu banyak bekerja berat, jangan terlalu banyak hanya tiduran rebahan seharian, itu juga nggak baik. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Sama seperti ini, jadi kalian jangan sampai terlalu banyak tidur, misalnya sehari tiduran aja, besoknya seharian olahraga aja, itu juga nggak baik.